Perayaan Tahun Baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang Muslim itu ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, sesungguhnya ketika Anda mengakui tahun Masehi, ya, sekarang tahun 2025 Masehi, sesungguhnya Anda sedang menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11 yang menyatakan bahwa dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Loh, kok bisa? Nah, simak video ini sampai akhir. Jangan di skip ya. Dan silakan bagikan, sharekan kepada seluruh kerabat, sanak, famili, handai tolan, dan teman-teman Anda. Oke, check it out. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk berbahagia. Sahabat-sahabat, tahun ini 2025 Masehi. Dan sayangnya masih banyak kadrun-kadrun, orang-orang goblok yang menurut Buya Syakur Yasin dikatakan bahwa umat muslim itu memang banyak yang bodoh atau goblok, terbelakang, merasa benarnya sendiri, suka bertengkar, tapi nggak paham-paham. Itu laula daf'allahin nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Nah, pernyataan Buya Syakur Yasin itu sangat betul. Memang umat beragama Islam ini masih banyak yang bodoh atau goblok, ya, terbelakang, suka bertengkar, merasa paling benernya sendiri, tapi nggak paham-paham ya. Salah satunya adalah masih ada ustadz-ustadz, kelompok-kelompok dari mereka yang menolak perayaan Tahun Baru Masehi. Ya, oke, kita simak. Demikian cuplikan beberapa videonya. Ustadz, emang apa sih hukumnya merayakan malam tahun baru? Benarkah haram? Nah, bagus dan penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, banyak yang tidak sadar ketika malam tahun baru, sebagian besar kaum muslimin terjerumus pada dosa besar, yaitu tasyabbuh dengan 3 golongan orang kafir. Yang kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Tasyabbuh yang pertama yaitu membakar-bakar petasan atau kembang api, itu kebiasaan orang-orang Majusi. Yang kedua, meniup-niup trompet, itu adalah kebiasaan orang Yahudi saat menyerukan perayaan ibadah mereka. Dan yang terakhir, tasyabbuh dengan orang Nasrani, karena perayaan malam tahun baru sebenarnya adalah perayaan dan malam ibadah orang-orang Nasrani. Astagfirullah. Save dan share agar banyak kaum muslimin terselamatkan dari maksiat besar ini. Barakallahu fiikum. Merayakan tahun baru itu gak boleh. Loh, kok bisa? Yuk kita bahas. Yang pasti kita ketahui bahwa sebentar lagi itu ada pergantian tahun Masehi. Nah, kita itu dilarang untuk merayakannya. Loh, kenapa kak? Karena tahun ini adalah tahun Masehi, tahunnya umat Kristiani. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kalau misalkan kita merayakan tahun baru Masehi, tahunnya umat Kristiani, maka kita termasuk menjadi umatnya Kristiani. Jadi gak boleh dirayakan, teman-teman, haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah banyak orang yang tahu nih, ini kita nggak boleh loh merayakan malam tahun baru karena ini bukan ajaran orang-orang muslim gitu kan. Tapi masih banyak yang membela diri dalam artian kami nggak ikut merayakan malam tahun baru kok, kami cuman ya kumpul-kumpul aja, silaturahmi, ikut bakar-bakar, makan-makan gitu doang, nggak lebih kok gitu. Itu berarti sama aja nggak Ustaz? Kan dilakukannya juga malam tahun baru. Ya sama aja, itu kan cuma alasan saja untuk membenarkan yang mereka lakukan ya. Iya, untuk membenarkan aktivitas mereka di malam tahun
tersebut. Artinya cuma ngeles aja dia. Sama aja, apa bedanya sama orang-orang yang ikut merayakannya? Kenapa harus di malam itu? Padahal malam-malam lain banyak ya Ustaz ya. Kenapa harus menyambung silaturahmi kumpul-kumpul di malam itu? Allah tahu niat kita masing-masing. Meskipun lisan ngomong depan orang gak ikut-ikutan ya Ustaz ya. Iya, gak ikut-ikutan. Tapi kenapa harus malam itu? Seharusnya muslim itu jangan Anda merayakan, jangan Anda melakukan sesuatu aktivitas-aktivitas yang sebelumnya Anda tidak kerjakan di malam itu. Karena itu bisa tertuduh Anda. Bisa orang berpersepsi bahwasanya oh ini juga ikut merayakan tahun baru. Perayaan tahun baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang muslim itu ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Baru kemarin haramin Natal, sekarang udah haramin lagi tahun baru. Ribet banget ya hidup. Padahal muslim di Arab Saudi juga rayain tahun baru, santai aja. Muslim di Uni Emirat Arab juga rayain tahun baru. Santai aja, bos. Muslim di Qatar juga rayain tahun baru. Lihat. Muslim di Kuwait juga rayain tahun baru, lihat Semua muslim di negara-negara lain rayain tahun baru, cuman muslim di Indonesia doang yang otaknya norak bin ribet. Masalahnya apa sih? Apa akibat kurang asupan gizi ke otak, pola pikir jadi terbelakang dan primitif gitu? Jancu. Betul sekali ya teman-teman. Edukasi yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya alias Abu Janda ya, yang mengkritik orang-orang yang masih sangat bodoh tapi mbok ojo kebangetan ya, yang masih menolak sudah perayaan Natal ditolak ya, padahal di dalam Al-Qur'an ada itu ucapan selamat Natal dalam surat Maryam ya. Nah, kemudian mereka juga menolak tahun baru Masehi katanya. Padahal mereka hidup di tahun Masehi, mereka lahir di tahun Masehi, mereka makan, minum, berbisnis ya, mengikuti kalender perhitungan Masehi. Nah, teman-teman, tahun Masehi itu juga disebut tahun AD ya. Tahun Masehi adalah tahun yang dihitung sejak kelahiran atau kehadiran Isa al-Masih. Nah, Masih, maka tahunnya disebut Masehi. Jadi misalkan Anda yang lahir tahun 2000, itu artinya Anda lahir tahun terhitung 2000 kali bumi kita berevolusi atau mengitari matahari sebanyak 2000 kali, terhitung sejak kehadiran Al-Masih atau kehadiran Kristus. Nah, Anda yang lahir misalkan tahun 1980, artinya 1980 kali bumi sudah mengitari matahari, terhitung sejak kehadiran Masih atau Al-Masih atau Kristus. Nah, tahun-tahun sebelum kehadiran Kristus disebut sebagai BC ya, BC, before Christ atau sebelum Masehi. Nah, tahun Masehi atau tahun setelah kehadiran Al-Masih juga disebut sebagai tahun AD, Anno Domini, yang artinya tahun Tuhan kita. Nah ini ya, maka tadi di awal video sudah tegas saya katakan, ada satu nubuat dalam kitab Filipi yang ditulis oleh Paulus. Filipi, surat kepada jemaat di Filipi, pasal kedua ayat 11, menyatakan dengan tegas, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, tahunnya Yesus Kristus disebut tahun Masehi. AD, tahun Tuhan kita. Jelas sampai di sini? Jadi sahabat-sahabatku, siapapun Anda, siapapun kita yang setiap hari beraktivitas, berbisnis, berritual, ya, bercengkrama, melakukan hobi, apakah ketika Anda makan, minum, santai, jalan-jalan, vacation, healing, dan juga ngentot, apapun Anda lakukan dalam tahun Masehi ya, dengan perhitungan kalender Masehi ya, apapun yang Anda lakukan ya, berarti Anda sedang mengakui bahwa Isa adalah Al-Masih. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias artinya juru selamat.
Mesias juru selamat. Bahasa Indonesianya, Jesus adalah Kristus. Atau Jesus is Christ, bahasa Inggrisnya. Atau Iso adalah Hamasiah. Yang artinya, Iso atau Isa adalah Sang Juru Selamat. Dan kita sedang hidup dalam tahun-tahun yang terhitung sejak kehadiran Sang Juru Selamat. Ya, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah pemilik. Yesus Kristus adalah pemimpin. Nah, ya. Jadi kalau hari-hari kita mengacu atau dituntun oleh penanggalan atau kalender Masehi, ya, kalender Tuhan kita, ya, kalender Isa Al-Masih, kalender Yesus Kristus, ya. Maka sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, mau tidak mau, Anda sedang menggenapi Filipi pasal 2 ayat 11 tadi. Ya, dalam benak Anda, dalam ego Anda tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi faktanya Anda hidup di dalam tahun-tahun Tuhan Yesus Kristus. Asik. Oke, sekali lagi buat semuanya, Happy New Year 2025 ya. Selamat tahun baru Masehi atau selamat tahun baru Tuhan Yesus Kristus ya. Tahunnya Isa Al-Masih 2025. Oke, semangat.